Hadis yang membuat Abu Hurairah pingsan. Abu Hurairah adalah salah satu sahabat yang telah banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dari sekian banyak hadis yang sudah ia riwayatkan, ada satu hadis yang membuatnya takut hingga ia jatuh pingsan. Kisah ini bermula ketika Abu Hurairah bertemu dengan Samir al-Asbahi di Madinah. Apakah ada hadis yang kau dengar langsung dari Rasulullah yang kau ingat sampai sekarang? Iya, ada. Ceritakanlah padaku. Abu Hurairah kemudian mengusapkan wajahnya. Ia bersiap untuk mengatakan hadis tersebut, tetapi tiba-tiba dia jatuh pingsan. Kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 kali. Saat ketiga kalinya, Abu Hurairah berusaha lebih menguatkan diri dan mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika hari kiamat tiba, Allah Ta'ala akan menghukum semua manusia hingga membuat mereka bertekuk lutut. Orang-orang yang paling pertama dipanggil adalah orang yang mengerti Al-Quran, orang kaya, dan para mujahid. Lalu Allah akan menanyai mereka. Dimulai dari orang-orang yang mengerti Al-Quran, Allah bertanya, tidakkah aku memberitahumu tentang kitab yang telah aku turunkan kepada utusanku? Orang itu pun menjawab, benar ya Tuhanku. Lalu apa yang engkau lakukan setelah kitabku turun? Dengan gemetar, orang itu menjawab, saya telah mempelajarinya di waktu malam. Setelahnya, saya amalkan ketika waktu siang tiba. Allah lalu berfirman, kau dusta yang dibenarkan oleh para malaikat, kau dusta. Engkau hanya ingin disebut sebagai qori tanpa mau sungguh-sungguh mengamalkannya, tambah malaikat. Lalu bagaimana nasib orang kaya, Abu Hurairah? Sama halnya dengan ahli Al-Quran. Allah juga bertanya kepada orang kaya, apa saja yang telah kau lakukan pada setiap harta yang aku berikan kepadamu? Orang kaya membalas, saya gunakan untuk bersedekah dan membantu keluarga miskin. Allah berfirman, kau dusta. Para malaikat lalu menambahkan, engkau dusta. Kau berbuat begitu karena ingin dianggap dermawan oleh sesama manusia. Ketakutan Samir semakin bertambah, tapi hal itu tidak menyurutkan rasa keingintahuan dia terhadap nasib golongan terakhir. Bagaimana nasib golongan para mujahidin? Apakah mereka akan tetap ditanyai seperti orang-orang sebelumnya? Benar, mereka juga akan ditanyai oleh Allah. Di hadapan mujahid, Allah berfirman, bagaimana engkau terbunuh? Para mujahid lalu menjawab, aku terbunuh saat aku ikut berperang membela agamamu. Allah Ta'ala berfirman kembali, kau dusta, yang langsung diikuti para malaikat. Benar, kau dusta, kau hanya ingin disebut sebagai pahlawan yang sudah berkorban dengan gagah berani. Tahukah kau Samir, meskipun di mata manusia ketiga golongan tadi adalah orang yang sempurna untuk masuk surga, ketahuilah justru merekalah golongan yang pertama masuk neraka. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari api neraka? Caranya adalah kau harus selalu ikhlas pada setiap ibadah yang kau jalankan. Niatkan semua ibadah itu semata-mata karena Allah. Sejak saat itu, mereka berdua bersama-sama saling memperbaiki diri menuju pribadi yang lebih baik dan berusaha menjadi pribadi yang ikhlas tanpa mengharap apapun kecuali ridha Allah Ta'ala.